Kami ya Tuhan pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Kau pimpin, Kau yang berfirman, Kau yang berkuasa Tuhan. Biarlah Kau juga menyertai para WL, para pemusik, juga para firman Tuhan. Biarlah segala yang diucapkan puji-pujian, walaupun apapun segala firman yang diberikan, biarlah itu boleh menyegarkan jiwa kami, sehingga kami pulang boleh membawa berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sertai teman-teman kami yang hadir di tempat ini. Engkau pimpin mereka sehingga Engkau meringankan kakinya untuk datang ke tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, dan kami serahkan seluruhnya. Ibadah ini hanya di dalam tangan. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Vita. Shalom. Shalom. Terima kasih. Boleh melihat kanan kiri, depan belakang, disapa. Apa kabarnya hari ini semua Ibu yang terkasih? Ayo kita berikan senyum walaupun memakai masker ya. Tapi kan mata kan jendela jiwa, jadi orang bisa melihat sukacita Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Oh, boleh kita lihat sekali lagi kanan kiri, kita kasih tos ya. Ya, halo semuanya, selamat datang. Yang baru datang, Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerukan nama Tuhan di tempat ini. Karena ketika nama Tuhan ditinggikan, maka ia akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yes Lord. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasanya, sekali lagi ya. Nanti waktu nama Yesus, Yesus, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus.
engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Jangan tertipu, taklukkan iblis di bawah kakimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Oh, haleluya. Kami semua merasakan ada engkau di sini. Ada Roh Kudus melawat kami. Oh Tuhan, terima kasih Roh bekerja. Kami gak mau berpura-pura lagi. Kami mau buka hati kami. Kami mau datang dengan tulus, dengan jujur sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila hari-hari yang kemarin kami masih hidup dengan keduniaan kami. Kami masih hidup dengan cara pandang kami. Kami masih hidup dengan keegoisan kami. Kami masih hidup dengan memakai topeng-topeng kami. Bagi kami mau tanggalkan itu semua, Bapak. Kami mau berlari pada tujuan yang kekal. Kami mau berlari dan kami mau mendapatkan Tuhan mahkota yang kekal seperti raja. Bantu kami, tolong kami, supaya kami dapat melewati pertandingan ini dan kami sampai pada garis akhir yang kekal. Urawa syaitan, bekerjalah bagus, bekerjalah bagus. Urawa syaitan. Jujur
Tuhan, Allah yang mengerti kehidupan kami dan segala-galanya. Kami tak perlu berdusta lagi di hadapan Engkau yang Maha, karena Engkau Tuhan punya kuasa, punya otoritas untuk membongkar semua yang ada di dalam kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami mau buka hati di tempat ini, Bapa. Masuklah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang merestorasi segala-galanya sampai yang paling dalam sekalipun. Karena kami mau tahu, Tuhan Yesus, kebenaran itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih lawatanmu melalui pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh jadi teladan dalam kehidupan setiap kami, bahwa kami harus jujur di hadapan Engkau, Bapa. Tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Terima kasih, Bapa. Waktumu ambil alih pada saat ini. Waktumu, Tuhan. Waktumu, Bapa. Glory, haleluya. Haleluya. Berawal sekarang, haleluya. Haleluya. Lawat kami, Tuhan. Lawat setiap kami, jujur kami membawa pergumulan datang ke tempat ini. Jujur kami membawa kelemahan tubuh kami ke tempat ini. Jujur kami datang ke tempat ini membawa perkara-perkara kami. Namun Tuhan, Engkau punya otoritas dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya dengan kuasa-Mu Engkau akan membongkar semua dan memberikan pengetahuan yang baru hidup bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami. Berikanlah telinga kami untuk mendengar sebagai seorang murid, karena kami adalah murid-murid Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapan baru mengalir dari depan sampai belakang, kanan kiri, dilawat urapan yang baru oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang melanjutkan rancangannya di dalam kehidupannya dan saya pun akan diberkati oleh firman yang kami sampaikan. Tuhan, kami mengucap syukur dari tempat ini. Hanya ucapan syukur Tuhan, karena kami tidak dapat melihat pikiran Tuhan yang begitu luas begitu dalam. Kami dengan kerendahan hati kami mengakui Tuhan kekurangan dan kelemahan kami. Namun di tempat ini kami akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kami pulang tidak sebagaimana kami datang. Terima kasih Bapak. Keluarga lepas keluarga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, yang single parent diberkati, Tuhan Yesus sebagai pelindung, anak-anaknya diberkati, anak-anaknya disupport oleh Tuhan dengan pikiran yang baru, dengan kepintaran yang baru, sehingga anak-anak Tuhan tidak mempermalukan penciptanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Katakan bersama Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak pernah meninggalkan Tuhan saya sangat mencintai Dia. I love you Lord. Coba katakan kepada Tuhan, I love you Lord. I love you Lord. Yes. Tuhan akan datang di dalam kehidupan saudara dan saya melalui firman. Amin. Puji Tuhan, saya diutus oleh pembina di tempat ini karena pembina sedang ada lawatan di Jawa Tengah. Ya, mamanya lah ya, dan ya. Jadi ya saya siap walaupun dia anak saya, tapi dia adalah atasan saya di dalam organisasi. Amin. Di rumah saya ibunya, di pelayanan dia jabatan saya dulu, dan di sini saya adalah di bawah dia. Amin. Tapi saya sebagai mentor dalam keluarga Allah di Siloam Ministry. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Sebelumnya saya mau katakan tema saya adalah jangan menyerah. Tapi saya mau menyaksikan keadaan saya sendiri dulu ya. Pada akhir bulan Juli masuk bulan Agustus, saya tiba-tiba sakit. Apa sakit itu saya buat penyerahan hidup saya. Terus saya bilang, Tuhan, saya sudah banyak berdoa, saya benar menyembah, saya memuji Engkau dari hati saya paling dalam. Saya naikkan puji-pujian, dan saya sebagai pendoa syafaat bagi orang-orang yang rindu didoakan saya. Jadi saya bertanggung jawab gitu.
Saya berkata, kok saya lemah. Tiba-tiba terakhir, waktu hari Selasa bulan Juli, bulan terakhir ya, berarti saya beribadah, masih beribadah di tempat ini. Tiba-tiba saya lemah, saya lelah, ya. Terus ya saya melawan itu karena memang itu hak saya. Saya tidak mau menyerah dengan keadaan yang saya alami. Karena di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan ibuku, ada yang dibilang musim hidup. Musim hidup itu bukan hari ini aja. Nanti bisa berganti. Besok bisa berganti yang baru. Besok lagi berganti yang baru. Itu musim hidup ibu-ibu. Ya. Jadi jangan melawan, jangan menyerah. Dan di dalam musim hidup itu, siapa yang mengizinkan? Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya, berarti ada maksudnya Tuhan, ya. Ada tujuan Tuhan. Ingat, tujuan Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah menjerumuskan menyesatkan anak-anaknya. Dan dari Tuhan selalu ya terbaik. Baik usaha bisnis, baik apapun, sekolah, jodoh sekalipun. Dari Tuhanlah yang paling. Kenapa Pak Yoges masih sendiri sampai hari ini? Karena dia menantikan yang terbaik. Ya, saya juga mendoakan, termasuk yang mendoakan dia. Termasuk saya yang mendoakan dia. Ya, dia minta pasangan hidup yang terbaik. Amin. Amin. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Segala sesuatu minta kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya tidak protes kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, kenapa? Saya kok tiba-tiba malam batuk. Batuk itu batuk yang aneh. Yang dari kecil saya introspeksi diri saya tidak pernah batuk seperti itu. Batuk yang kalau batuk menyakitkan perut saya, pindah kiri, pindah kanan, saya balik kanan, balik kiri. Sangat menyakitkan. Menyakitkan, benar. Saya tidak bilang apa-apa, saya cuma praise God. Kau berikan aku pengalaman hidup. Amin. Dia berikan saya pengalaman hidup yang tidak pernah saya alami, yaitu batuk. Batuk yang panas badan tidak ada, cuma batuk dan nafsu makan. Saya disodorin anak-anak saya makanan yang enak-enak. Saya dikasih apa yang enak-enak. Tapi yang berkuah kayak bakso, airnya aja yang saya minum. Airnya saja untuk kekuatan saya. Satu hari datanglah Tuhan kepada saya. Saya bilang, Tuhan kok saya sakit? Saya nggak kangen kok sama suamiku, bohong ya. Nggak kangen sama almarhum suamiku. Ya kalau saya kangen juga dia nggak bisa datang, ya nggak? Dia nggak bisa menghadiri saya, nggak bisa datang ke kamar saya untuk melus-melus saya seperti dulu lagi. Kalau saya sedang sakit. Saya panggil mama saya, pun mama saya tidak bisa datang. Kata dia pada saya, pujilah aku. Dengan pujian dan penyembahan, saya terus langsung saya menyembah. Di situ saya rasakan pujian penyembahan saya enak sekali, kayaknya menembus surga. Terus saya keluar, saya itu sakit, tapi otak saya jalan terus. Ini dapur belum ini dapur belum ini belum ini. Akhirnya saya ketemu anak saya, Mama, kenapa matanya merah? Pesta mata. Aku disuruh nyembah sama Tuhan. Aku disuruh nyembah sama Tuhan. Tapi benar loh, badan saya enakan. Aku bisa berdiri begini. Sekarang Mama masih mau makan kan? Ya coba deh apa deh. Mama maunya apa? Saya ini hobi masakan Manado. Ya. Terus ya dah. Nanti saya sama Marta sama adiknya mau ke Bumbu Den. Karena di sebelah komplek ada Bumbu Den. Saya puji Tuhan saya makan, benar saya makan. Karena memang saya dalam hati Tuhan, aku mau strong, aku mau kuat, aku punya tanggung jawab di Siloam, aku punya tanggung jawab komunitas saya punya tanggung jawab dengan anak-anak rohani saya di tempat yang lain. Saya bilang begitu aja. Dan saya komit bersama Tuhan. Padahal saya itu sempoyongan. Saya jalan sempoyongan, saya tidak kuat jalan. Tiap hari Minggu Pastor Nata ajak saya ke gereja. Nah, beribadah, mengawal dia kan. Memang saya mendampingi dia selama almarhum opa tidak ada. Saya tidak menyerah. Walaupun saya blok,
Tapi baiknya Tuhan, di tempat ibadah saya diberi kesembuhan. Saya aman, saya luar biasa Tuhan kita. Sampai pengurus-pengurus di gereja-gereja yang mengundang pastor, oh ini udah kini waduh aku dipuji-puji. Di mana-mana saya ini dipuji-puji Tuhan ya, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ya, karena semua yang menciptakan saya adalah Tuhan. Dan di situ pulang rebah lagi, batuk lagi. Puji Tuhan, setelah saya puji menyembah, ada kuasa bekerja. Anak-anak rohani saya mengirim obat. Anak-anak rohani saya, adik-adik rohani saya mengirim makanan. Penghiburan kan itu. Penghiburan buat saya. Terus terakhir, saya begini sama Tuhan. Tuhan, saya siap, saya mau mengawal pesta mata ke Siloam. Di situ saya ditunjukkan Tuhan. Pengurus-pengurus Siloam angkat tangan mendoakan kami. Puji Tuhan, saya minta Sister Neti untuk mendoakan bersama teman-teman pengurus di sini. Puji Tuhan, lawatan Allah bekerja dan step by step saya disembuhkan. Amin. Sampai hari ini, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kembali kita baca, mari kita semua berdiri. Sebelum saya membahas yang selanjutnya. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kasih Tuhan. Tema saya tidak diberi tema oleh pengajar di sini, oleh pembina di sini, tapi saya diberi Tuhan sendiri ya. Jangan menyerah. Ya. Karena kesaksian saya kemarin benar, kalau tidak menyerah dengan penyakit luar biasa, Tuhan benar-benar menyatakan pribadinya hadir dalam kehidupan saya, hadir menengok saya, mengendangkan tangannya di atas kepala saya, dan saya merasakan lawatan Tuhan, kesembuhan terjadi. Ya, Tuhan itu tidak pernah menyembuhkan anaknya setengah-setengah, menyembuhkan total, Amin. sampai tuntas, sampai akar-akarnya. Walaupun saya masih ada, saya step by step, ya itulah air panas aja teman. Ya, saya minum air panas. Karena memang cuma batuk aja, ya, cuma batuk aja, nggak ada penyakit lain, tapi melemahkan jiwa saya, tubuh saya luar biasa. Saya tidak menyalahkan setan, saya tidak menyalahkan iblis, dan saya introspeksi diri saya. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, Tuhan punya maksud yang baik. Asal kita tidak menyerah dan meletakkan beban kita di tangan Tuhan. Amin. Saya juga minta ibu-ibu, ya, saya rasa ibu-ibu di sini semua ingin sukses, benar nggak? Ingin sukses. Sukses bukan hanya usaha bisnis. Sukses bukan hanya dalam rumah tangga. Dalam segala perkara, kata Tuhan. Dalam segala perkara, semua cita-cita manusia adalah kesuksesan. Apalagi yang sedang usaha, yang sedang bisnis, ya. Jangan takut dengan kegagalan. Jangan takut dengan kebangkrutan, dengan tidak laku, tidak ada yang beli, ya, tidak ada yang mau. No, buang kata-kata itu. Tidak ada Tuhan memberikan kata-kata negatif di dalam kehidupan ibu-ibu dan saya. Semua yang dari Tuhan positif, karena Tuhan juga pikiran Tuhan mengajarkan kepada kita semua punya pikiran yang positif. Jangan ada pikiran negatif, ya. Saat ini kalau masih ada pikiran negatif, ya, jujur sama Tuhan, angkat Tuhan pikiran negatif saya. Karena saya punya usaha, saya punya pabrik, saya punya Tuhan sekolahan, saya punya Tuhan pekerjaan yang tidak harus ditinggalkan.
Taruh Tuhan, taruh ya di dalam pikiran saya. Ya, minta. Ya, saya selama 89 ya saya sudah terjun, lahir baru saya tahun 90 sampai detik ini saya pelayanan, dan saya sekeluarga pelayanan dengan bersama Tuhan, di mana kami diletakkan. Pak Yoga juga tahu ya, Opa sebagai gembala ya, saya bersama-sama ya. Dan apa yang saya terapkan di dalam pengerja-pengerja yang mengiring saya, ya, adanya doa. Doa itu paling penting. Tiap jam 1 siang di dalam pelayanan saya, mungkin Pak Yoko pernah menyaksikan menggantikan musik ya, ya di Lumire. Itu saya selalu memuji menyembah Tuhan, mengajak pengurus-pengurus. Saya mengajak karena ada waktu durasi 1 jam untuk istirahat. Ayo nyembah Tuhan, ayo baca firman, ya, ayo katakan apa yang menjadi beban khusus pengurus, khusus pengerja, ya. Saya yang memimpin juga, ya. Nah itu, saya rasakan sampai hari ini itu terlatih. Itu terlatih. Di mana-mana maunya memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya tahu, kalau saya memuji menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, wow, apa yang saya mimpikan, apa yang menjadi keluhan saya, luar biasa. Tuhan jawab semuanya. Tapi jangan mengeluh dulu. Keputusan ada di dalam tangan Tuhan, ya. Keputusan dialah yang mengetuk palu. Kalau dia sudah mengetuk palu, nanti kita dibuat terkagum-kagum, kita dibuat heran, ya. Seperti di dalam Korintus yang mengatakan apa yang tidak terlihat oleh mata, yang tidak timbul dari hati, ya, yang tidak didengar oleh telinga, itu yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Tangkap itu setiap firman-firman Tuhan. Dan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu isinya pengajaran dan janji-janjinya Tuhan. Tuhan bukan Allah yang pendusta. Tuhan adalah Allah yang tidak lalai akan janjinya. Dan Tuhan yang pasti menggenapi janjinya. Yang membuat lalai Tuhan kepada kita siapa sih? Bukan Tuhan. Kita sendiri, ibu-ibu. Perbuatan kita yang belum menyenangkan hati Tuhan, ya, harus dipahami apa yang disenangi Tuhan, apa yang disukai Tuhan, yaitu pengajarannya, ya. Kan Pastor Martha sebagai pengajar, Pak Alto sebagai pengajar di tempat ini, banyak pengajaran-pengajaran dan pewahyuan yang baru diterapkan. Saya pun sebagai mamanya, sebagai ibunya pun saya diberkati oleh pengajaran mereka, ya. Padahal yang mungkin saya selevel dengan mereka. Tapi cara Tuhan berbicara, berapa orang, itu caranya beda. Amen. Karena Tuhan punya agenda berlaksa-laksa yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Kita tidak bisa jadi copycat untuk meniru-niru yang lain. Susah. Kita punya bagian sendiri, ya. Kita punya bagian sendiri. Kita tidak bisa mencontoh orang lain, tidak bisa melihat orang lain punya, tidak bisa melihat kekayaan orang lain. Sudahlah, serahkan dirimu, serahkan. Apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan ibu-ibu dan saya, dari sejak kandungan sudah diciptakan, rencana nanti dari ini umur sekian sudah ada. Nggak usah maksa Tuhan, Saya sekeluarga, anak saya dan cucu saya pun saya sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ambil, ini milik kepunyaanmu. Engkau pakai apapun. Saya tidak menentukan studi anak saya, tidak menentukan fakultas mana yang harus saya pilih. Kamu berdoa sama Tuhan, kamu minta di mana kamu harus sekolah, di mana kamu harus bekerja, di mana kamu diletakkan untuk berkomunitas, di mana tempatmu beribadah. Semua tanya sama Tuhan, ya, semua tanya. Ya, cuman kalau buat saya, kok saya baru mengerti, ya. Puji Tuhan, anak-anak saya masih mengalami. Karena Pastor Martha dari 15 tahun sudah melayani Tuhan dengan setia sekali. Ya, lihat aja cara dia, ya. Dia sangat setia dari umur 15 tahun. Sudah memberikan hidupnya. Dia SMA, SMP, SD juara pertama, terus ranking pertama, tidak pernah mempermalukan saya, apalagi Tuhan yang memberi.
Ya, ilmu yang baik, kepintaran yang luar biasa. Anak kedua sama saja, anak ketiga sama saja, luar biasa keluarga saya. Diberi berkat yang luar biasa sama Tuhan. Tapi saya belum mengerti jauh. Cuma ini, saya ingin dulu anak saya karena mata itu pintar sekali. Siapa yang nggak pengen anaknya jadi dokter? Coba angkat tangan. Ya, pasti pengen jadi dokter, ya kan? Setelah kalau KKR, saya bawa anak-anak saya bawa semua dan nurut-nurut. Anak saya itu penurut, ya. Saya bawa anak-anak saya KKR, terus puji Tuhan Pesta-Mata pertama kali Pak Gilbert lumayan dong manggil. Terus dia mau cari sekolahan. Dari pihak orang tua saya pengen cucunya jadi dokter. Dari saya sudah mengerti kebenaran, terserah Tuhan. Dan om-omnya, tantenya karena lihat juara 1 terus. Memang pintar sebagai pemimpin pintar, sebagai ketua OSIS, semua diberkati biasa. Mau dong yang ya insinyur ini yang punya titel, maaf ya karena saya masih ada sedikit yang bertitel dokter insinyur. Dulu juga Pesta-Mata maunya jadi arsitek. Tapi lihat kalau Tuhan punya rencana, ya semua yang bagus-bagus yang kita pilih dibelokin. Saya juga dari arkeologi, saya mau ke negeri belajar, ceritanya mau belajar di sana terdalam, dibelokin karena pacar, ya nggak boleh pergi ke sana karena saya cinta sama dia dan dia bisa banyak kontribusi dalam hidup saya dan adik saya yang rankingnya 18 bisa ranking 1 pada kuartal kedua. Siapa yang nggak sayang sama calon mantu? Padahal dia beda. Waktu saya masih boleh ya jangan beda agama ya, saya masih itu zaman saya. Tapi tetap sih nikah pakai itu bahasanya dia, ya tetap ya kalau papahnya Pesta-Mata kan itu ada abad. Bilangnya Paskah sambil Natalan ya, jadi jangan ditiru ya. Awas kamu tak doain ya kalau ngawur calon pacarmu ngawur, oma tahu ya, oma tahu. Jangan menyesal karena Tuhan ya. Nah itu terus setelah itu Gilbert mulai, kamu sekolah Alkitab. Coba itu yang rapot 10-10, rapot 9-9. Lewat nggak? Lewat. Kamu sekolah Alkitab. Saya tahu dia ditunjuk sekolah Alkitab. Anak rohani saya yang ditunjuk sekolah Alkitab 7, kalau tidak salah 7. Nah itu saya tanya juga gimana kalian coba berdoa lagi ke rumah memuji menyembah Tuhan. Ya tante, saya akan sekolah Alkitab. Kamu kan pengen insinyur, kamu kan pengen jadi ini, apalagi orang Sumatera Utara. Harus bertitel, ya kan? Saya tidak mau ya. Saya tidak mau melukai hati orang tuamu sebagai ibu rohani. Enggak tante, saya bertanggung jawab atas panggilan Tuhan. Dan sekarang mereka sudah jadi gembala semua. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, nah itu. Tanya Tuhan. Ya, bukankah Tuhan sudah menyerukan kepada kita? Bangun rumah, tanya Tuhan di mana letaknya. Bangun bisnis di mana? Bangun bisnis gimana caranya? Coba buka Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Yuk, kita sama-sama yuk. Ya, nyanyian Tiara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Paham? Sertakan Tuhan dalam segala hal. Jadi tidak sia-sia. Ya, apa yang
kau sedang merancangkan. Bukankah ibu-ibu dan juga saya ingin sukses dalam segala hal yang kita kerjakan, ya? Rumah yang ingin diberkati, keluarga yang rindu diberkati, pekerjaan suami yang diberkati, ya? Anak-anak sehat semua diberkati Tuhan. Sertakan Tuhan. Amin. Sertakan langkah-langkahmu dengan Tuhan. Cari jodohnya yang mudah nih, ya. Sertakan Tuhan. Sertakan pendoamu. Ya, sertakan. Jangan ngawur, jangan asal-asalan, asal kaya, punya harta orang tuanya, punya orang tua. Nanti berjalannya rumah tangga siapa yang nyalain? Kita kan? Belum tentu ntar orang tua-tua itu melepaskan. Dia punya jerih payah dari muda dia susah bekerja juga. Amin. Ya, kalau usaha mereka dihibahkan nantinya nih warisan dari ayah ini kamu kerjakan teruskanlah, beda. Tapi jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan orang tua, mengandalkan suamimu. Ya, kau bisa berdoa masing-masing. Kamu bisa berdoa kok, bisa memohon, meminta. Dan Tuhan asal memberikan sesuatu kepada anaknya tidak pernah salah. Yang salah kalau salah berdoa. Ya, kalau salah berdoa mah salah minta namanya. Salah alamat yang dituju siapa? Satu hal, meminta sesuatu kepada Tuhan harus dengan tulus. Biarpun jangan dilihat jeleknya, jangan dilihat kurang bagus, nggak mantap. Aku nggak suka yang desain begini. Aku nggak suka sekolah yang tidak berada namanya. Aku nggak suka aku kuliah di tempat yang tidak ada namanya, tidak terkenal. Ya, aduh nggak ada apa-apanya. Saya ini juga UI. Ya, anak saya yang nomor 2 kumlot dari Interstudy, sekretaris. Yang pertama, tahu sendiri deh ya, saya catat. Yang ketiga, ranking 3 di IAI, desain grafis. Bersyukur nggak saudara? Karena doa orang tuanya, doa ibunya yang selalu menyertakan Tuhan. Kemana anakku harus engkau taruh Tuhan? Aku berserah penuh. Saya tidak pernah melihat gajinya pastor Marta, tidak pernah melihat gaji anak nomor 2. Keuntungan, keberhasilan anak saya nomor 3. Tidak. Yang penting dia ada di dalam Tuhan. Amin. Dan selalu menyertakan Tuhan di dalam segala hal. Ya. Dan saya punya almarhum suami saya itu tidak pernah menentukan kamu harus seperti papa, kamu harus seperti papa, kamu harus menghasilkan, kamu harus, tidak pernah. Dia cuma cerita. Dia juga lulusan UI tahun angkatan pertama 64 FTUI. Apa dia bilang? Yang penting endingnya dia mau ditaruh mana sama Tuhan. Nyatanya anak saya semuanya di dalam Tuhan, kerja di gereja semuanya sekarang. Ya, sekarang apa saya menolak? Saya tahu Tuhan Yesus itu juru selamat yang hidup buat saudara dan saya, ibu-ibu dan saya. Saya tahu dia pemberi hidup. Dan saya tahu dia setia menyertai ibu-ibu dan saya kemanapun langkah-langkah kita. Amin. Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang tidak awam, tapi luar biasa. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Oke. Coba yang sudah buka ini baca salah satu ibu. Tidak ada. Kita tahu sekarang. Roma 8 ayat 28. Oh, sudah? Iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut Bekerja dalam segala sesuatu dan dalam semuanya, bukan? Semuanya, antara orang tua, anak muda, orang lansia, anak-anak. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Apa yang kau takutkan? Tuhan ikut bekerja, suamimu di kantor. Tuhan ikut
Belajar sama anak-anakmu di sekolah. Tuhan mengikuti dagangmu. Tuhan mengikuti segala kerinduanmu. Tapi satu hal yang kita harus tangkap, yang seturut dengan kehendak Tuhan, ya, kehendak Tuhan. Keberhasilan, keberuntungan tergantung sikap kita. Amin. Kita tidak perlu mengeluh apabila gagal. Kita tidak perlu mengeluh apabila kita tidak berhasil. Jalankan terus, berusaha terus. Sedangkan Tuhan bekerja dalam kehidupan ibu-ibu dan saya sampai tujuan Dia, rancangan Dia, kita seturut dengan gambarnya Tuhan. Ya, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, sekarang kalau saudara berjuang untuk usaha, bisnis, pekerjaan, studi anak-anakmu, Tuhan ikut bekerja nggak? Bekerja, jangan lalaikan. Ya, Tuhan bersama saya juga untuk menyampaikan firman. Ya, bahkan Tuhan juga memberikan saya wahyu untuk menyampaikan firman ini. Tidak ada yang saya pelajari di rumah keluar dari mulut saya. Amin. Siapa itu kalau nggak Tuhan sendiri? Amin. Ya. Jadi kita terus bekerja. Jangan besok aku mau bangun rumah yang di sana. Aku mau mempersiapkan rumah di sana. Doa dulu. Sertakan Tuhan. Kalau Tuhan yang bukan membangun rumah sia-sia. Amin. Rencana kita mau rumah itu nanti jadi rumah doa, rumah diberkati. Kalau bukan rencana Tuhan, apa dikasih? Ya enggak? Puji Tuhan, kayak rumah ini pun pergumulan rumah ini. Ya. Orang yang mau menikah Tuhan tidak usah takut, tidak usah khawatir. Siapa pembelamu dalam kehidupanmu? Tuhan sendiri. Tuhan, tempat pertolongan kita. Tidak ada yang bisa membatasi langkah kita kalau kita mengiring Tuhan. Tidak ada. Saya kebetulan pada waktu di Astera, Mbak Windy datang. Terus Mbak dan Mbak mobil sendiri. Ya, ini Mbak Windy datang sendiri, pakai ojek lagi, kan aneh ya. Mobilnya jajar-jajar. Ya, datang sendiri naik ojek. Wah, ini ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Neng sendiri nyetir. Neng, cepat Uber Mbak Windy. Uber, saya bilang gitu. Uber. Puji Tuhan kan. Mereka berdua ngobrol, dapatlah tempat ini. Amin. Amin. Diberkati Tuhan. Amin. Amin. Di mana Tuhan ditinggikan, curahan berkat diturunkan. Amin. Amin. Ya, makanya buka rumahmu buat Tuhan. Bukan hatimu aja yang dibuka buat Tuhan. Rumahmu, undang Tuhan hadir dalam rumahmu. Ya. Tuhan hadirkan dalam kehidupan suamimu. Tuhan hadirkan dalam kehidupan anak-anakmu. Tuhan hadirkan dalam ibu. Apalagi ibu yang sudah mengerti kebenaran. Pasti diteladani anak-anaknya. Amin. Pasti anak-anaknya ngekor. Malu juga loh. Anak itu punya rasa loh. Ya, jangan salah. Anak itu punya perasaan. Disakitin juga sakit loh. Jangan sebagai orang tua yang otoriter, yang menentukan segala sesuatu, jangan. Jauhkan itu dari kehidupan. Yang menentukan segala sesuatu hanya Tuhan. Anak saya sekolah di mana, suami saya dapat pekerjaan yang di mana, ya, diletakkan di mana tempat kami beribadah yang benar, di mana kami bersekutu, di mana kau pertemukan orang-orang yang benar dan beriman. Tanya Tuhan. Ya, jangan sia-siakan waktu hidupmu. Ya, saya bulan November nanti 70 tahun. Masih muda kan? Ya, masih muda. Hidup saya bergairah sekali dengan Tuhan. Saya mau menyukakan hati pengganti suamiku di sorga. Ya, saya menyukakan hatinya Tuhan. Itu saja. Apa adanya suami saya juga menyenangkan suami dengan sepenuh hati? No, karena kita tidak boleh terikat. Ya, tidak boleh terlalu terikat mendewakan suami, mendewakan anak. Anak saya pintar-pintar tapi miliknya Tuhan. Puji Tuhan, saya pada waktu itu sudah diberi pengertian kebenaran. Siapa yang harus ditinggikan, diagungkan. Cari pekerjaan, berdoa dulu. Pasti ditunjukkan. Tapi jangan cari-cari yang kemauan kita sendiri. Ya, carilah yang benar-benar
Tuhan tahu. Pasti kok Tuhan kasih tahu pewahyuan itu dengan cara ngobrol, dengan bertemu teman dalam komunitas. Nanti ada selentingan. Ada yang cari kerjaan nggak? Ini butuh sekretaris, ini butuh keuangan. Pasti ada. Anak saya pun begitu, ya. Tidak mencari pekerjaan, tidak mencari. Papanya pun tidak pernah mencari pekerjaan. Selalu dipanggil sana sini. Umur 73 tahun menjelang kematiannya pun masih bekerja dan terima gaji. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Ya. Sakit biayanya sendiri. Ya, sakit pertolongan juga anak-anaknya yang mengasihi papahnya. Dan penguburan semuanya tangan Tuhan turun tangan menjamah anak-anaknya. Amin. Saya mengubur suami selesai dengan doa semuanya apa? Tidak berhutang satu sen. Malah saya diberi berkat oleh almarhum saya dan saya jalan-jalan ke luar negeri. Saya capek setahun ngurusin dia, ya. Tapi teman-teman menguatkan saya, waktunya Oma melayani Opa. Sekarang waktunya layani. Nanti kalau ditanya Tuhan, jangan Opa yang melayani Oma terus. Dengan segala memang suami saya, ini saya ya, suami saya beres. Dengan pengerjanya memberi konsumsi dulu, baru disuruh bekerja, membantu mengangkat kursi pakai dasi, pakai jas di kantor beda jabatan, di gereja beda. Gak ada artinya buat suami saya. Nah itulah yang diajarkan kepada anak-anak. Gak ada alat ribut itu benar. Tapi pengetahuan itu harus punya pengetahuan. Amin. Karena di mana-mana membutuhkan pengetahuan. Dan sekarang saya mau membagikan ada 3 hal yang diajarkan Alkitab untuk tidak menyerah dalam apapun yang kita hadapi. Ya. Kita tidak menyerah kalau kita tidak andalkan diri sendiri. Benar nggak? Kalau kita mengandalkan diri sendiri kadang batal, kadang gagal, gitu. Kadang tidak jadi apa-apa. Coba buka Yohanes 15 ayat 5. Kita ini apa sih di mata Tuhan? Kita apanya Tuhan sih? Ya. Ini ayat yang simpel, yang sering kita baca, yang sering dibagikan oleh. Nah, yuk sama-sama. Akulah Tuhan, pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi harus apa? Melekat sama Tuhan. Harus intimasi dengan Tuhan. Harus mendekat dengan Tuhan. Kayaknya fanatik ya? Tidak, emang dia minta kok. Kalau kita nggak intimasi sama Tuhan, berarti kan nggak ada gunanya. Tuhan buat apa punya partner yang tidak dekat dengan dia? Benar nggak? Umpamanya ada seorang sahabat, mengaku sahabat tapi tidak melekat, tidak mendekat, buat apa? Nah, ini ya. Kalau kita tidak mendekat sama Tuhan, kita nggak dapat apa-apa. Ya, ini firman loh, bukan Oma yang bicara. Ini firman yang bicara. Kita harus intimasi, melekat dengan Tuhan, ya. Dan kita terus mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, jangan kau lewati itu, ya. Dan yang selanjutnya, kita tidak menyerah kalau kita berpikir apa tadi besar katakan? Positif. Ya. 1 Korintus 2 ayat 16. Kita harus punya pikiran positif. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita harus memiliki pikiran Kristus yang selalu positif. Jangan terus menghakimi orang, jangan terus menyalahkan suami, menyalahkan anak-anak, ya. Jangan terus menuding-nuding, menunjuk-nunjuk yang negatif.
Kita harus positif, bicara positif, melihat dengan mata pun harus yang positif, mendengar pun harus dengan yang positif. Karena pikiran Kristus sendiri, kenapa Kristus berhasil memimpin murid-muridnya? Karena pikirannya positif. Kita pun anak-anaknya, warisan sebagai ahli warisnya Tuhan, kita pun harus punya pikiran positif. Ya, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pikiran kita baik, kita tidak takut dengan batu, nggak takut. Kita nggak takut diserbu. Kayak saya dulu komunitas saya memimpin anak-anak ministry saya, itu saya pernah diselidiki. Ada yang laporan bahwa yang memang lingkungan saya itu ya orang yang percaya sama saya. Sampai diselidiki, ini sesat, benar apa enggak? Puji Tuhan karena memang kita memuji, menyembah Yesus yang hidup, mendengarkan firman Tuhan, nggak bisa orang itu masuk menyakiti saya. Dia cari saya, dia cari pemimpin dari ministry saya, dia cari mana. Saya sudah curiga, ini orang kok aneh gitu. Akhirnya dia menyerahkan, mengenalkan dirinya kepada pengajar pengurus saya, terus dia bilang, yang aku tuh, ngapain takut? Kata Tuhan kan nggak boleh takut dan khawatir. Buat apa kita pelihara itu dalam hidup saudara dan saya? Saya buang kekhawatiran itu, saya sakit kemana, saya tidak takut mati. Justru kalau mati adalah keuntungan. Namun saya percaya Tuhan masih membutuhkan tenaga saya. Karena saya memang bergairah dengan Tuhan. Saya masih mau jadi mentor, menjadi penasehat bagi siapapun yang mau saya nasihati. Dan saya tidak pernah memaksa orang yang mau datang kepada Tuhan dengan tidak lewat saya juga nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting orang yang waras, orang yang jiwanya baik, ya, orang yang tidak punya hal-hal yang negatif. Ya, bereskan dulu dengan Tuhan, baru masuk ke dalam pelayanan. Itu maksud Tuhan. Segala sesuatu harus ada pemberesan hati. Amin. Supaya tidak mengkamiri pelayanan, ya, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi teman-teman sepelayanan, ya. Karena satu pikir, satu hati, ya kan, bersama-sama dalam pelayanan luar biasa hadirat Tuhan. Siapa yang merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini? Siapa yang merasakan angkatan? Luar biasa, ya. Harus lebih peka lagi. Harus lebih peka lagi, ya. Kalau sudah peka dengan Tuhan, mengalami kehidupan di zaman akhir ini, nggak takut, ya, nggak takut. Dalam masa pensiun dalam masa PHK, nggak usah takut. Kalau yang PHK manusia, siapa yang backup? Tuhan kan? Apa Tuhan nggak ngasih jalan lagi? Tuhan terus memberikan jalan. Tutup jalan sini, di sini dibuka. Tutup jalan sana, yang sana dibuka. Itu cara Tuhan. Kau selalu Punya cara untuk ayo, dengan iman. Kau selalu kau dahsyat Tuhan. Dan sekali lagi katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. diri kita ini terbatas dalam segala hal. Amin. Hidup kita terbatas sebagai manusia. Umur ada batasnya, ya, bekerja ada batasnya, melayani ada batasnya. Tapi kalau yang mengatur Tuhan, damai, sejahtera. Ya, kalau mau tahu lagi lebih dalam lagi, kalau kita manusia terbatas, kita buka Mazmur 74 ayat 17. Ayo. 1, 2, 3.
Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Amin. Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Manusia kah yang membuat? Bukan, Tuhan yang membuat. Jadi kita harus memahami bahwa kita terbatas. Maka dari itu Tuhan menghimbau, andalkan Tuhan, ya, melekat intimsi dengan Tuhan. Kalau di dalam rumah tangga mamanya intim dengan Tuhan, pasti ada perbuatan yang beda nggak? Ada kan? Yang sesuai dengan Tuhan karena Tuhan campur tangan untuk mengatur kehidupan ibu-ibu. Tuhan mendisiplinkan ibu-ibu dan saya untuk mengatur rumah tangga, mengatur anak-anakmu, ya, mengatur segala hal, mengatur suamimu, ya. Yang penting tidak mengatur Tuhan, ya. Ibu-ibulah yang membawa anak-anak kita masuk kerajaan surga, ya. Kita dilahirkan, kita menikah untuk melahirkan seorang anak. Seorang anak di kandungan, satu nadi nggak dengan ibunya, satu darah nggak dengan ibunya, satu batin nggak dengan ibunya. Berarti anak itu kuat kan? Pertalian antara ibu dan anak sangat kuat. Dan ibu kalau anak ada apa-apa, ada nggak ibu yang suka gelisah? Kalau ada tanda-tanda anakku sedang apa ya? Mungkin anakku menunggu aku dijemput kelamaan. Mungkin anakku, sudah jam 12. Ya. Batin pasti berbicara. Karena kita mengandung anak kita. Apalagi kalau sudah mengerti kebenaran. Kayak saya tinggal gini aja, udah tahu. Andalkan Tuhan. Berdoa. Sudah saya tinggal pakai bahasa isyarat aja. Saya pakai sampai cucu saya mengerti. Dan saya kemarin cucu saya itu 2 tahun tinggalnya di Jawa Timur, mengirimnya lagu pujian bahasa Jawa. Nah dia itu peranakan Ambon. Udah gitu, Oma cantik, kalau manggil saya Oma cantik. Oma cantik, maminya bilang gitu. Coba tafsirkan ini apa? Cuma melekat dengan Tuhan. Artinya cuma melekat dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan, berdoa bersama Tuhan. Kesukaan cucu saya itu. Jadi ibunya tuh nyetel lenengan gitu. Kan di Jawa ya. Jadi sampai campur sari itu. Begitu saat maminya nangis. Waduh, Cici sudah mengerti ya. Lagu yang dipilih. Sebab pelihara iman anakmu. Jangan rusak iman anakmu. Kalau dia sudah dari awal begini, pegang. Makanya saya senang sekali dengan Timotius. Saya suka sekali dengan pengajaran-pengajaran Timotius. Saya suka karena saya pasti di samping mentornya, samping Bapak Ibu rohani. Saya selalu mendengarkan. Luar biasa bisa menjawab. Senang deh? Senang banget. Saya jadi memori saya ingat kepada anak-anak saya. Gitu. Dulu ya aku bawa sini, bawa gandeng kanan, gandeng kiri, ya Nina ya sama-sama. Saya tidak. Ya, anak rohani saya banyak. Itu coba yang sudah diceritakan Pastor juga satu mobil berapa orang, ya? Itu nyata ada yang saya pangku SMA. Saya pangku. Ini namanya ibu harus berkorban kan? Biar anak lahir dari rahim orang. Kalau ada kasih Tuhan, pasti mengasihi siapapun. Pasti mengasihi dan menetralkannya. Gak usah dibilangin, otomatis itu bekerja karena ada Roh Kudus. Ya. Sertakan Roh Kudus dalam segala hal. Sertakan Roh Kudus dalam mendidik anak. Sertakan, gak usah, kata Roh Kudus, kamu harus nakal, kamu harus makan banyak, gak usah. Taruh di hatimu, Tuhan, berikan Tuhan kesukaan makan ini buat anakku. Biar dia makan vitamin, sayur. Pasti terjadi, praktekkan dulu. Pasti terjadi anakmu suka sayur. Ya, saya soalnya nggak suka sayur, tapi anak saya tekankan makan sayur. Jadi kayak pesta Natal, senangannya sayur bening, sayur asam. Kalau nggak ada kuah-kuahnya kasihan. Tanya Bune, makan bakmi selalu 2 mangkok airnya. Nggak bisa, air yang membutuhkan air. Semua itu. Yang paling kecil suka sambal, makanya kalau ada cabai saya kumur. Tinggal saya, Mbak Windy,
terasi ya. Saya minta terasi. Ya. Buat nyambelin anak saya paling kecil cuma itu kok susah. Benar nggak? Tuhan kasih dia suka lalap. Ya ada makan di teko paleko kolnya, timunnya, ya kan? Nih hatimu bicara sama Roh Kudus, pasti dia akan ngomong. Berikan kepintaran dan imanmu yang paling harus kuatkan. Imanmu yang harus engkau kuatkan. Jangan takut anakmu kelihatannya lembek, bodoh. Nggak usah takut kalau engkau bergairah kepada Tuhan, berdoa, pulihkan. Daniel diberi Tuhan 10 kali lipat wahyu, pengertian, kepintaran. Masa anak-anaknya sendiri enggak? Daniel dikasih kok. Nggak usah takut. Anakku skripsi Tuhan, berikan tema yang sesuai kau mau. Biarin itu 10 lembar sudah lewat. Kalau Tuhan yang mau yang baru, anak itu akan menulis yang baru. Dan pasti lulus. Amin. Simpel nggak? Simpel. Asal hatimu dan hati Tuhan melekat. Itu syaratnya. Amin. Dan yang terakhir ya, apa terus saja? Terus saya jawab. Dan sekarang ini deh, untuk mengetahui diri kita tidak mengetahui banyak hal nih ya, yang sok tahu ya, Tuhan akan buka. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah. Yuk, yang kuat. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Apa perintah Tuhan? Berseru. Berarti boleh nggak berdoa? Berseru, Tuhan, aku kepadamu, aku mohon anakku diberkati, suamiku diberkati, hidupku diberkati, kesehatanku diberkati, bisnis dagangku, usahaku diberkati. Ditangkap nggak sama Tuhan? Didengar nggak sama Tuhan? Didengar, ibu-ibu, ya. Aku akan menjawab engkau. Tuhan pasti menjawab ya kalau ibu berseru, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Nah, kalau kita nggak tanya Tuhan, dikasih tahu nggak hal-hal yang besar? Ya, perkara kecil setia dulu, baru dapat perkara yang besar. Yang penting tidak bersungut, tidak berbantah, tidak banyak mengeluh. Karena apa? Di dalam pengeluhan itulah penghambat-penghambat dari usahamu, dari kehendakmu yang ingin sukses di dalam Tuhan. Amin. Dan yang tidak terpahami semua dikasih tahu kepada ibu dan saya, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yang tidak kita ketahui aja Tuhan akan kasih tahu. Ya, seneng gak? Jadi Tuhan minta kita berseru. Ya, pahami Yeremia 33 ayat 3. Yuk, kehebatan orang, kehebatan seseorang, dia tidak karena hal yang baik loh gitu. Kehebatan seseorang dia sudah berhasil dan beruntung karena hal yang buruk, kegagalan terdahulu yang dia alami, ya, tidak tercapai mimpinya, tapi dia tidak bersungut-sungut, dia tidak berbantah, dan dia tidak mengeluh. Akhirnya Tuhan angkat, dan semuanya apa yang dia inginkan, baik itu usaha dagang bisnis, baik itu semua proyek-proyekmu, semuanya Tuhan akan kasih, dan Tuhan buat berhasil. Dan satu lagi ayat yang harus kita pahami ya, seumur hidup ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang juga sering diajarkan oleh pembina ibu-ibu. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yuk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Garis bawahi mengandalkan Tuhan, yang garis bawahi menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Lanjut 8.
Nah, ini yang paling bagus. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berbuah-buah kan? Tuhan mengharapkan kan kita harus berbuah. Satu hal lagi, buah roh. Satu buah tapi banyak dampak. Penguasaan diri, teruskan. Ayo, buah roh. Ayo, nah, ya kan, ketahuan deh. Ayo, Bu Neti yang keras, Bu Neti asih. Ayo, ketahuan kan? Buah roh. Yuk bersama-sama. Buah roh itu apa sih? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin ya. Ada salah satu aja di buah roh itu dalam hidup, terutama penguasaan diri. Penguasaan diri baru kelemah lembutan. Ya, kalau perempuan kan pasti lembut ya. Nggak tahu deh kalau laki setengah lembut, nggak tahu. Ya, kan Tuhan juga nggak pernah menciptakan orang setengah-setengah loh. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Ya. Nah, yuk kita sekali lagi buka Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah Orang yang mengandalkan Tuhan, amin. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, amin. Lanjut. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau segar, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini saya pamit ke depan. Naikkan pujian tadi. Pahami ya kata-kata di dalam pujian ini. Ini adalah request saya. Ini pujian saya. Ya, karena inilah yang menjadikan saya kuat seperti saat ini. Memang saya sudah susah untuk ngapal-ngapalin. Nah, kita begitu. Mana ada WL menyanyikan lagu ini, saya datangin WL-nya, saya kasih tahu. Pahami kata-katanya. Kamu mengerti? Jujur kadaku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk
tidak menghibur kami. Firman-Mu menghibur kami. Firman-Mu memberikan jalan keluar bagi kami. Firman-Mu mengajar kami untuk apa yang Kau kehendaki kami boleh lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mau jujur Tuhan. Memang kadang-kadang kami lalai. Namun Tuhan kami minta Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami. Buang kelalaian kami, buang pelanggaran kami, buang pemberontakan kami yang tidak menguntungkan dalam kehidupan kami. Kami mau sukses di dalam Engkau Bapa. Kami mau Tuhan jalan-Mu yang kami ikuti Tuhan. Kami mau menurut Engkau dan jadikanlah kami penurut firman-Mu Tuhan. Setiap ketetapan Tuhan itulah yang kami mau jalani dan mau ikuti Tuhan. Berikanlah kami kepekaan Tuhan. Jalan-Mu atau bukan jalan Tuhan, berikan kami kepekaan. Haleluya. Agar kami terus berjalan di atas kebenaran. Amin. Dan Tuhan, melalui kuasa Roh-Mu, Haleluya. jangan izinkan kami menyimpang ke kanan kiri dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Karena kami hari ini mengetahui bahwa kami harus punya pikiran Kristus. Dan Kau menghendaki kami harus lebih intim dengan Engkau, melekat dengan Engkau. Seruan doa sebagai ibu-ibu kepada keluarga, kepada suami dan anak. Oh Tuhan, pertolongan kami nanti-nantikan Tuhan. Jauhkanlah dari keegoisan. Jauhkanlah kami tidak mengucap syukur kepada Engkau. Karena hari-hari selalu baru yang Kau jadikan dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau masih memberikan kesempatan menikmati kehidupan yang baik bersama-Mu. Bahkan musim-musim hidup kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti lagi segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau kami memakai kekuatan kami sendiri, kalau kami menentukan jalan hidup kami sendiri Tuhan, kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang menjadi penuntun langkah kehidupan melalui rumah tangga keluarga, melalui suami, anak-anak dan keluarga besar kami, supaya kami pun menjadi berkat bagi keluarga lepas keluarga yang belum membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakailah hidup ibu-ibu ini Tuhan untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, bahkan menguatkan juga hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Karena Engkau sendiri yang memakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu untuk berkata-kata. Terima kasih firman-Mu yang ajaib Tuhan. Biarlah cara Tuhan yang luar biasa itu yang mengalir dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kehidupan kami di zaman akhir ini dari keduniawian. Matikan kedagingan-kedagingan kami. Matikan Tuhan untuk pekerjaan kami yang sia-sia, yang tidak menguntungkan buat kami dan keluarga kami. Jadikanlah ibu yang mau duduk diam sebagai Maria yang mau dengar-dengaran dari Engkau. Tidak apa-apa Tuhan kalau kami ditinggal oleh kehabasan, ditinggal oleh teman-teman kami. Kalau kami tidak dibawa ke dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terangi hati ibu-ibu di tempat ini Bapak. Terangi yang berusaha, yang bisnis. Terangi Tuhan yang menjalankan pekerjaan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Anak-anak mereka yang studi, yang kuliah, bahkan yang mencari jodoh yang tepat yang dari Engkau. Berikanlah jodoh yang memiliki Mazmur 1 ayat 3, yang suka dengar-dengaran dengan Taurat Tuhan. Yang benar-benar memberikan hidupnya untuk Engkau, yang sepadan serasi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yakin Kau sudah materaikan firman-Mu, dan setiap firman Tuhan tidak ada sia-sia, bahkan berikan kami kuasa untuk mengaplikasikan menjadi saksi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, katakan bersama. Amin. Kita kemuliaan kepada Tuhan yang sudah memberkati. Amin. Puji Tuhan ya. Sekali
sekali lagi kita berikan tepuk tangan soal kemuliaan bagi Tuhan Yesus Tuhan kita ya. Puji Tuhan, terima kasih Om Aisyah, sungguh berkati suara Tuhan kata terdengar, bukan terus bernyanyi, bukan terus berserah sampai kapanpun, sampai Tuhan panggil kita balik bermahkota Tuhan. Amin. Tidak menyerah dalam keadaan apapun. Ya, baik ibu-ibu, saat ini kalau kita masih dikasih kesempatan untuk boleh bersekutu, semua juga bukan kuat kerja kita, semua akan berkat Tuhan. Dan sebagai umat yang percaya diberkati, kita mau mengucap syukur lebih lagi dengan persembahan kita. Kita akan membaca bersama ayat sebelum kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Kita akan sama-sama membacanya dengan iman kita dan percaya kita. Ulangan 16b sampai 17. 3, 4. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan segala persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Baik, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita bawa persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah terberkati Tuhan Yesus. Suara nyata kami dengan Tuhan saat ini. Engkau hadir, sungguh Engkau Allah yang hidup, yang mengingatkan kami kembali untuk tidak menyerah dalam keadaan apapun, tetapi berserah dan sertakan Engkau Tuhan dalam segala hal. Karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua Tuhan, bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kalau boleh ada perkenanan-Mu, kami boleh diberikan kesempatan Bapak mengucap syukur melalui persembahan ini Tuhan. Semua juga kami merasakannya sebagai gerakan-Mu Tuhan, gerakan Roh Kudus yang gerakan kami untuk ya kalau sudah lebih dahulu Bapak mempersembahkan hidup-Mu, maka dari itu Tuhan, sesungguhnya Bapak ini mungkin bagian kecil Bapak yang kami persembahkan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mempersembahkan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus dan rela Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau yang melihat semuanya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menyucikan persembahan kami, sucikan persembahan kami Tuhan, agar boleh layak juga Engkau pakai Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu Bapa di Siloam Ministry Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus, kami percaya penyediaan-Mu cukup, penyertaan-Mu cukup Bapa buat kami, keluarga lepas keluarga Bapa, dan biarlah apa yang boleh kami persembahkan semua menjadi hal yang harum, menjadi upaya yang harum Bapa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan memberikan yang terbaik Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap memberikan yang terbaik, kita katakan amin. Ya, angka-angka akan diedarkan. Bagi yang di online dapat transfer atau ada QR code, bisa di scan QR code dengan nomor rekening Siloam Ministry di 6800894921 atas nama Ibu Heri Triana dan Ibu Margaret. Ya, kartu boleh diedarkan. Sambil kartu diedarkan, siang hari ini kita akan sama-sama melihat pengumuman dari siang hari ini. Kembali mengingatkan untuk selalu terhubung dalam media sosial Siloam, baik itu dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter, dan nomor hotline yang ibu-ibu bisa hubungi, tetapi hanya bisa via WA, WhatsApp, ya tulisan ya, nggak bisa dihubungi lewat telepon. Jadi kalau ada info atau apa yang pengen ditanyakan atau segala sesuatu yang ibu mau didoakan atau apapun, bisa menghubungi hotline-nya Siloam. Jadi tolong di save di kontaknya ini masing-masing bagi yang belum. Tapi saya percaya di sini ibu sudah save hotline-nya Siloam. Ya, selanjutnya aktivitas yang dalam minggu ini untuk SDC Siloam Discipleship for Men atau kelas Bapak, komunitas Bapak diliburkan. Yang ada yang berjalan tetap itu adalah ibu doa di hari Kamis jam 9 dan SDC for Women jam 10. Dan untuk pelaksanaan anak kemudian juga diliburkan. Jadi khusus minggu ini aktivitas Siloam Ministry seperti yang tertera di pengumuman, yang berjalan hanya ibu doa dan SDC for Women di hari Kamis. Ya. Info lebih lanjut kembali bisa menghubungi di hotline Siloam Ministry di nomor tertera. Kita akan sama-sama melihat tayangan ini. Shalom para wanita yang diberkati Tuhan. Di dalam hasil yang melalui
maka dia akan menjadi wanita yang tidak dengan demikian, kita menjadi wanita yang kuat dan setia, diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh karenanya, amat sangat penting agar kita terus senantiasa disinari dan didukung oleh kebenaran Tuhan. Untuk itu, kami mengundang para wanita untuk bergabung bersama dengan kami dalam ibadah wanita Shalom Ministry yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi di Pasar Menteng Residence Vita Lokangan. Tidak hanya itu, untuk dalam pembangunan yang disampaikan, yang ini juga Siloam sedang bersukas forum pada setiap hari dan kembali di Pasar Menteng. Untuk para wanita yang berdomisili di luar kota dan luar negeri, atau yang berpengalaman kami secara onsite, dapat menghubungi kami untuk mendapatkan link Zoom yang juga kami sediakan dan fasilitasi agar ibadah dan pasti dapat menjangkau seluruh tempat dan wilayah yang ada. Informasi selanjutnya ada di menghubungi nomor hotline kami di nomor 0802 399 atau 08 Indonesia. Mari segera bergabung dengan kami bersama-sama bertumbuh dalam yang sudah siap untuk menjadi segala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom para wanita yang diberkati Tuhan. Selanjutnya, Shalom. Shalom. Shalom para wanita yang diberkati Tuhan. Siap. Terima kasih Moji. Ya, selanjutnya kembali mengabarkan kita ada Holy Land Trip. Jadi bagi ibu yang rindu untuk bergabung di Holy Land Trip bisa menghubungi hotline di Shalom Ministry. Itu diadakannya tanggal 22 sampai 30 November 2022. Nanti pastor kita, Pastor Maka dan Pak Aldo juga akan menampingi juga dengan Pastor Jackie Beron. Jadi ibu yang rindu mau ada perjalanan ke Israel menuju kota ini ya, Israel yang berjanjian ya, didoakan gitu ya. Mungkin saat ini Tuhan secara dana belum ada bagaimana, tapi tidak ada yang mustahil. Kita bawa aja pertemuan kita, doa kita, gimana ya Tuhan, waktunya Tuhan lah gitu ya. Kita bawa semuanya sama-sama untuk aja ya. Jadi nanti Tuhan dengarkan, tadi Oma juga bilang berseru ya, berseru mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan kasih hikmatnya, pewahyuannya kepada kita. Melekat aja terus, jangan di luar Tuhan ya Oma ya, tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Ya, selanjutnya ya, Siloam berbagi bulan Agustus masih ada 1 hari lagi kesempatan untuk kita untuk mentransfer jika ibu ingin mendekati Paul Rainbow di Jalan Japos Raya Kabupaten Jambi Selatan. Itu masih ditunggu sampai tanggal 31 Agustus yang artinya masih 1 hari lagi besok dengan menyertakan angka 5 di akhir transferan. Ditransfer ke rekening Siloam Ministry seperti yang tertera, seperti dengan persembahan tadi ya. Persembahan ibu-ibu, puji Tuhan sungguh memberkati. Jadi sebelum-sebelumnya diakonia Siloam Ministry juga sudah kami serahkan dan sungguh amat sangat memberkati. Sebelum masuk doa syafaat, saya melihat ada muka-muka yang sudah lama saya tidak melihatnya. Tadi saya duduk di sana memang kan pegang itu, tapi siapa yang hadir gitu ya. Kak Eta, saya menyapa Kak Eta dulu. Tepuk tangan. Ibu kami sama Kak Eta. Terus ada lagi Ibu Nelly. Ibu Nelly ini tadi pas bayar saya udah waktu itu di sini. Tapi nggak apa-apa ya Bu Nelly. Kan ini pribadi juga newcomer juga, banyak yang newcomer. Boleh Bu Nelly memperkenalkan lagi gitu. Jadi biar refresh. Saya aja lupa. Ibu ingat saya lupa. Boleh Bu Nelly memperkenalkan lagi. Biar kita tambah sayang. Karena tidak sayang. Boleh Bu, depan ya. Nama, terus tadi kesini sama siapa gitu ya. Kalau saya tahu ini sama Kak Ibu selanjutnya tidak masalah ya. Ya. Silakan. Nama, itu perkenalkan, tinggal di mana gitu. Shalom Horas. Saya dari Medan. Nama saya Nelly Burhuta Galung. Umur 63 tahun. Punya cucu 3, punya anak 2, cucu 3, dan sudah semua menikah. Tinggal sekarang mau mendekat sama Tuhan.
hanya hadir di tempat ini. Terima kasih Oma, mohon saya dituntut. Saya datang ke sini dengan anak saya dari kakak saya, Neti Buru Sirai. Kebetulan saya Nyonya Sirai. Terima kasih untuk anak saya yang sudah membawa saya ke tempat ini biar lebih dekat dengan ibu-ibu hamba Tuhan di sini dan lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Terima kasih. Ibu dari beribadah di mana? Oh iya, kalau sebenarnya saya beribadah di HKBP, Kuliah Kristen Batak Protestan, terdaftar dan di situ. Tapi tidak ada salahnya kalau saya mau lebih mendekatkan diri, lebih belajar untuk lebih ini dengan Tuhan. Ya Oma ya, tolong saya dibimbing. Terima kasih Bu. Salam. Terima kasih Bu Neli Ibu hadirannya Bapak. Sampai Kak Neti Sirai untuk mengingatkan jangan lupa jiwa ya. Ya, lalu yang di online saya tadi melihat ada yang baru masuk namanya Ibu Lucia. Boleh Ibu perkenalkan diri. Nah, baru kelihatan mukanya ya. Tadi saya tidak melihat mukanya kalian. Oke. Ibu silakan dibuka minumnya. Ibu perkenalkan nama biar kita di sini semua yang hadir onsite kenal sama Ibu dan tambah sayang sama Ibu. Silakan Bu Lucia. Siapa yang aja? Ibu tinggal di mana? Suami, anak, terus beribadah di mana? Ya, silakan Bu. Nama saya Susiato. Iya. Saya temannya Linda, sama-sama di Yudari. Oh. Kami sama-sama, suami kami sama-sama dekat besar Indonesia di sini. Iya. Saya terima kasih sama Bu Linda dari ajak bisa beribadah karena saya sendiri tadi terutama saat lagu jujur ya Bu. Itu rasanya tuh gimana? Jadi sampai mana saya makan. Iya. Tos Bu sama Bu tos. Tos Bu sama. Saya sampai harus bilang sama Bu Linda, minta dulu dong, aku yang bangun itu gimana cara saya belajar saya ada praktek. Jadi saya tanya Pak itu saya tanya itu gimana cara saya nggak tahu saya harus dikasih lewat WhatsApp dari apa terima kasih sekali saya betul-betul bersyukur sama Tuhan hari ini saya bisa dapat menjadi anak diri dalam segala hal yang saya mau lakukan dan karena saya baru dapat Oh iya. kan mungkin 1 bulan dan Oh iya. ya seperti yang kita cerita Oma cerita tadi Oma Esther. Pak sakit saya sampai di sini belum pernah dalam hidup saya alergi sampai lidah saya bengkak sampai saya harus masuk ke IGD harus disuntik masuk Iya. itu kalau saya seperti Oma dan kalau saya akan melihat negatif kenapa sih buat bikin saya harus ada di negara bikin saya bikin saya menderita sampai saya sedangkan masuk sini belum nanti suami yang panik anak panik belum nanti ada suami yang marah di tengah dan gara-gara supaya bawa saya ke rumah sakit tapi itulah masih ada maksudnya kenapa Amin. saya harus marah Iya. Puji Tuhan. kenapa saya tidak memberikan juga Iya. Bukan saja kebetulan Ibu. dan ada kebetulannya jadi Iya. Amin. kita ini korban balita saya baru kami kalau kami orang Batak itu orang Aceh Oh. warga kami Iya. jadi